Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, angin kencang di Jember menyebabkan pohon di jalan protokol kota tumbang dan menimpa sebuah mikrobus. Meski seluruh penumpangnya selamat, insiden ini membuat lalu lintas di jalur selatan Jember macet hingga 5 km. Peristiwa pohon tumbang menimpa kendaraan terjadi Senin sore di Jalan Manggar, Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Jember. Pohon waru di pinggir jalan protokol kota ambruk akibat angin kencang dan menimpa mikrobus yang sedang melintas di lokasi. Meski sempat terjebak di dalam kendaraan, namun beruntung seluruh penumpangnya selamat. Sejumlah relawan BPBD termasuk TNI Polri langsung berupaya mengevakuasi pohon yang besar dan rimbun. Proses penyingkiran pohon dari badan jalan membutuhkan waktu hampir 1 jam. Hal itu menyebabkan arus lalu lintas lumpuh dan memicu kemacetan hingga 5 km. Tadi ya, terus roboh, helm itu masuk, terus ketimbangan, terobohan itu pohon itu. Supirnya Pak? Supirnya nggak selamat ya, nggak apa-apa. Cuma nggak bisa keluar tadi. Sampai di setpointnya bisa itu Pak. Korban? Pak, ini kemacetan sampai berapa panjang Pak, kira-kira Pak? Tahu ya, mungkin ini kalau ke timurnya sampai Pasar Sapi. Sampai 5 km Pak? Kira-kira begitu. Tak hanya di Kecamatan Ambulu, angin kencang juga dilaporkan menumbangkan sejumlah pohon di Kecamatan Puger dan juga sempat menutup akses jalan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, diduga jadi korban perampokan, seorang tukang cukur rambut keliling ditemukan dalam keadaan kritis di rumahnya Probolinggo. Korban terluka di kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Video amatir merekam saat Tomo 55 tahun ditemukan dalam keadaan kritis di rumahnya di Desa Branggah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Korban mengalami luka di kepala. Warga mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Kepala Desa Branggah, Sukamto, menduga jika warganya itu menjadi korban perampokan yang disertai tindak kekerasan. Itu dipakai benda tumpul atau senjata tajam, Pak? Pakai senjata tumpul, Pak. Oh, benda tumpul ya? Benda tumpul, Pak. Kondisinya gimana? Sadar? Kondisinya tadi itu kritis, Pak. Ada yang hilang, Pak? Hilangnya itu perkiraan uangnya itu 100 jutaan, Pak. 100 juta, Pak. Polisi menggelar olah TKP dan menyisir sekitar lokasi untuk mencari sejumlah barang bukti. Hasil olah TKP, polisi menemukan fakta pelaku masuk melalui jendela rumah korban dengan cara mencongkelnya. Diduga dari tindak pidana tersebut bahwa ada pelaku yang akan melakukan pencurian dan kekerasan. Diduga seperti itu dari hasil olah TKP. Namun untuk sekarang ini kita lagi mengumpulkan barang-barang bukti dan juga paket barang keterangan. Dan pelaku berapa orang? Masih dalam lidik ya, kami dalam lidik. Semoga aja ada paket maupun bukti-bukti yang kita bisa ungkap. Komandan, pelaku masuk melalui jendela samping. Betul, ini masih kita lidik dan beberapa temuan-temuan masih kita kumpulkan. Semoga aja ini sebagai bahan kita untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Polisi menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi untuk memburu pelaku. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, 6 pemilik warung kopi cetol di Pasar Gondang Legi, Kabupaten Malang ditetapkan sebagai tersangka. Para pemilik warung itu mengeksploitasi anak di bawah umur sebagai pelayan warkop yang disertai dugaan adanya praktik prostitusi. Dari hasil penertiban warung kopi cetol di Pasar Gondang Legi, Kabupaten Malang, polisi menetapkan 6 tersangka pemilik warung. Mereka diketahui mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan rentang usia 14 tahun hingga 17 tahun. Hasil penyelidikan polisi, para tersangka yang seluruhnya warga Kabupaten Malang mengaku memberikan upah kepada para korban per bulan sebesar Rp600.000 sampai Rp1 juta dengan jam bekerja mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Selain melayani penjualan kopi dan menemani para pengunjung, para pelayan warkop ini diduga kuat juga melayani praktik prostitusi.
Dari hasil kegiatan ini kita menindaklanjuti dan kita terbitkan ada 6 LP. Nah, LP ini terkait dengan adanya eksploitasi seksual dan anak di bawah umur dan juga tindak pidana orang. Kemudian dari hasil pengungkapan kita temukan ada kurang lebih 7 anak korban ya, 7 korban anak di bawah umur. Rentan umurnya kisaran 14 tahun sampai 17 tahun. Kemudian adapun tersangka yang kami amankan ada 6 orang. Ada 6 orang yang mana mereka termasuk dalam kategori pemilik ya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, seorang residivis ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga setelah gagal menjamret perhiasan emak-emak di Probolinggo. Proses evakuasi pelaku diwarnai ketegangan saat polisi dan terduga pelaku terjatuh hingga memancing warga untuk kembali bertindak anarkis. Penjamret berinisial NH berusia 39 tahun diamankan warga di gazebo Balai Desa Kalikajarwetan, Kecamatan Paiton, Probolinggo. Pelaku baru saja jadi bulan-bulanan masa usai menjamret perhiasan warga yang baru pulang berbelanja di pasar. Beruntung anggota Polsek Paiton segera tiba di lokasi untuk mengevakuasinya ke kantor polisi. Sempat terjadi insiden menegangkan ketika polisi dan pelaku yang berlari kecil dari dalam ruangan tiba-tiba jatuh bersamaan. Insiden itu memancing sejumlah warga mendekati pelaku dan kembali menghajarnya beramai-ramai. Meski kewalahan mencegah warga yang marah, namun polisi akhirnya berhasil membawa pelaku ke Polsek Paiton. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku terjatuh bersama motor yang dikendarainya sesaat setelah menjamret kalung korban. Teriakan korban mengundang perhatian hingga kemudian warga berdatangan menangkap pelaku. Hasil pemeriksaan sementara diketahui jika pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah tempat di Pasuruan dan Probolinggo. Korban sebagai penjual lupis di pasar, pulang dari pasar, terusan dibututi oleh terduga pelaku ini. Pada saat ada kesempatan dan di jalur sepi, jalur desa masuk kali Kajarwetan, kemudian pelaku ini menarik kalung milik korban dengan menggunakan tangan kanan, yang mana pada saat itu terduga pelaku menggunakan sepeda motor, ya Mega Pro. Pada saat menarik dengan tangan kanan, tersangka ini atau terduga pelaku ini tidak bisa mengendalikan sepedanya, jadi terjatuh. Kemudian korban berteriak-teriak minta tolong dan ada beberapa yang mengamankan terduga pelaku dan dibawa ke kantor desa. Selanjutnya petugas dari kepolisian Polsek Paiton datang ke kantor desa. Tersangka terbukti melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Dan Diari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, aksi pencurian motor kembali terjadi di Surabaya. Kali ini lokasinya di sebuah rumah catering. Modusnya pelaku pura-pura memanggil untuk memesan catering dan saat tidak ada yang mendengar, pelaku kemudian menggondol motor milik karyawan. Aksi pencurian motor atau curanmor terjadi di rumah usaha catering kawasan Gunung Anyar Lor, Surabaya Minggu petang. Dari CCTV terlihat satu pelaku berperan melihat situasi dan satu lainnya bertugas sebagai eksekutor. Modus yang digunakan para pelaku curanmor adalah pura-pura memesan makanan catering. Pelaku kemudian mencoba memanggil karyawan catering, namun karena tak ada yang menjawab, pelaku langsung beraksi menggasak motor milik karyawan bernama Rizal. Menurut Siswanti, rekan kerja korban, saat kejadian catering sedang libur dan hanya dijaga 3 karyawan termasuk korban. Saat itu ada 3 motor yang terparkir, namun yang diambil motor milik Rizal. Berarti ada 2 orang aja, Bu ya? Iya. Ya, motor yang ada tadi berapa? Ada berapa? Ada 3 sih. 3. Yang diambil? Yang diambil Vario yang baru. Punyanya Rizal tadi, Bu ya? Ya. Bu, setelah kejadian itu si Rizalnya ini sudah lapor polisi belum, Bu? Sudah, ke Polsek Gunung Anyar. Untuk keperluan apa, Bu ya? Ya kan ini kan masih kredit, Mas. Jadi dia ajukan surat itu biar dapat asuransinya keluar gitu kata polisinya. Untuk Rizalnya sendiri sekarang di mana, Bu? Ke ngurus itu di Bojonegoro. Di Bojonegoro, pulang ke Bojonegoro, Bu ya? Iya.
Korban sudah melapor kasus pencurian motor ini ke Polsek Gunung Anyar, Surabaya dengan membawa barang bukti rekaman CCTV. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, Satreskrim Polrestabes Surabaya meringkus 4 orang debt collector atau juru tagih yang melakukan penganiayaan terhadap seorang pria di sebuah rumah makan. Akibat pengeroyokan, korban terluka di kepala dan harus dirawat di rumah sakit. Gerombolan pria yang diduga sebagai debt collector menganiaya seorang pria yang berprofesi sebagai pengacara bernama Cecep Muhammad Yasin di sebuah rumah makan di wilayah Geria, Kebraun Selatan, Surabaya. Usai kejadian, korban melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke polisi. Dari hasil penyelidikan unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya, petugas memburu para pengeroyok itu dan meringkus 4 pelaku. Menurut Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan, motif penganiayaan bermula saat para penagih utang mendatangi pemilik warung makan untuk menagih utang hingga terjadi cekcok. Saat itu korban berusaha melerai namun malah dihajar para penagih utang tersebut. Hari Rabu berhasil diamankan 1 orang atas nama NPM. Ini yang bersangkutan adalah sebagai koordinator penagihan dan juga berperan pada saat penganiayaan yang bersangkutan menarikkan pada bagian tangan korban dan pendorongan pada bagian bahu korban serta menyentuh dada korban untuk menarik dengan korban. Saya sampaikan bahwa ini adalah tahap awal. Sekarang masih kita terus melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang sudah kita tangkap. Dan kita akan sinkronkan dengan video yang ada. Orang-orang yang terindikasi terlibat dengan perbuatan pada malam hari itu tanpa kecuali kita akan lakukan upaya paksa. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain 1 flash disk berisi rekaman video pengeroyokan, 1 jaket coklat, 1 kemeja putih, 1 kaos hijau bermotif hitam, serta 3 kursi plastik dan 1 tempat sendok yang rusak. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi masih memburu teman para pelaku yang diduga terlibat pengeroyokan tersebut. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Kita ke informasi ringan, Saudara. Sambut perayaan Tahun Baru Imlek ke-2576, Klenteng Kwan Sing Bio di Kabupaten Tuban tengah bersolek. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari membersihkan area kelenteng, memasang lampion hingga menampilkan patung sio ular kayu. Suasana tempat ibadah umat Tridharma di Klenteng Kwan Sing Bio, Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, belum tampak aktivitas ritual keagamaan. Sejumlah umat dan karyawan kelenteng sibuk menyiapkan berbagai persiapan jelang perayaan Tahun Baru Imlek ke-2576 tanggal 29 Januari 2025 mendatang. Ada yang membersihkan tempat sembahyang, atap altar, mengganti lampion serta memasang display patung sio ular kayu yang merupakan sio tahun ini. Agar makin meriah, sedikitnya 500 lampion yang didatangkan dari Cina akan dipasang di berbagai titik kelenteng. Dalam masyarakat Tionghoa, sio ular kayu merupakan satu dari 12 sio hewan yang menggabungkan 5 elemen alam, yakni kayu, api, tanah, logam, dan udara. Sio ular kayu melambangkan keseimbangan dan kesejahteraan. Persiapannya mendekati, ya kalau 100% belum, masih berapa persen, tapi mendekati 100% sudah selesai. Untuk lampion sendiri yang dipasang ada berapa? Lampion sekitar 500 pasang, tapi yang sudah ada namanya yang sudah terjual 175. Untuk lampionnya sendiri itu dari lokal atau dari mana? Kita datangkan dari Cina. Dari Cina langsung ya. Persiapan di Klenteng Kwan Sing Bio ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga simbol semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya sebagai bangsa yang multi etnik. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Tuban.
Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Praramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.